Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang, Bahasa Indonesia diampu oleh Ibu Meta Rahmaningrum. Kita masuk ke materi yang pertama yuk. Materi yang pertama adalah teks berita. Sekarang, kalian simak berita berikut dengan baik-baik dan seksama. Menjelang hari Idul Adha 1441 Hijriah, banyak para peternak yang meraup berkah dari hasil penjualan hewan ternaknya. Hal itu juga dirasakan oleh seorang mahasiswa yang juga peternak sapi lokal jumbo asal Purworejo, Jawa Tengah, Setio Hermawan. Penghasilan yang diperolehnya terbilang fantastis, yaitu mampu meraup miliaran rupiah. Pemuda lajang warga Depok Rejo, Purworejo ini mengaku mengawali usaha budidaya sapi lokal dari ketidaksengajaan saat menawarkan 2 ekor sapi kepada teman ayahnya saat Idul Kurban tahun 2017. Hermawan langsung jatuh hati dengan bisnis ternak sapi karena kerap mendapatkan keuntungan. Salah satunya adalah sapi lokal jumbo seberat 1 ton 130 kg bernama Gareng. Pada Idul Adha tahun ini, sapi telah laku dibeli oleh salah seorang pengusaha asal Jakarta sebesar 150 juta rupiah. Banyak di antara sapi peliharanya ini mampu unjuk gigi dan keluar sebagai juara dalam sejumlah kejuaraan kontes sapi hingga tingkat nasional. Jadi, apa sih berita itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita mempunyai arti segala sesuatu yang diberitakan. Berdasarkan cara penyampaian berita, dibagi menjadi berita yang disampaikan secara lisan dan berita yang disampaikan secara tertulis. Berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat berisi kabar atau pengumuman dan pemberitahuan. Unsur-unsur berita itu sebenarnya ada 6, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan contoh berikut. YIA layani penerbangan internasional. Perusahaan pengelola Yogyakarta International Airport atau Bandara Internasional Yogyakarta, PT Angkasa Pura I, Rabu, tanggal 8 bulan Juli, resmi melayani penerbangan internasional. Kendati saat ini baru AirAsia dengan rute Kuala Lumpur YIA dan sebaliknya, tapi PLT JM YIA Agus Pandu Purnama optimis ke depan akan banyak maskapai penerbangan yang beroperasi dengan rute internasional. Hal ini disebabkan karena Yogyakarta adalah salah satu destinasi utama wisata mancanegara di Indonesia. Untuk sementara, AirAsia baru membuka penerbangan 3 kali dalam seminggu, dan ke depan kemungkinan bertambah, tergantung permintaan penumpang. Dari berita tersebut, dapat kita ketahui unsur apanya adalah YIA layani penerbangan internasional. Unsur siapanya, PLT JM YIA, Agus Pandu Purnama. Unsur kapannya adalah hari Rabu. Unsur di mananya, yaitu di Bandara Internasional Yogyakarta. Sedangkan unsur mengapanya adalah karena Yogyakarta adalah salah satu destinasi utama wisatawan mancanegara di Indonesia. Terakhir, unsur bagaimananya adalah, untuk sementara, AirAsia baru membuka penerbangan 3 kali dalam seminggu. Sekarang, sudah cukup paham kan dengan teks berita? Kita latihan yuk. Silahkan putar kembali berita yang sudah kalian lihat di awal tadi. Kemudian, cari unsur apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jawabannya, kalian tulis di buku kerjamu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.